bangkrut. Membanggakan dirinya sendiri, teman-temannya itu ilmunya bisa hilang apa boleh? Nggak boleh, nggak bagus. Iya, Ya. bisa hilang apa boleh? Bisa saja kalau membanggakan itu terus-menerus dilakukan ya. Terus-menerus dilakukan, setiap ada teman membanggakan kekayaannya sendiri, membanggakan orang tuanya yang kaya. Apabila ini terus-terus seperti itu, maka ya kemungkinan akan berbalik. Hilang. Akan berbalik ya hilanglah. Ya, akan hilang menjadi orang yang dipamerkan itu tadi. Mungkin orang kaya memamerkan kepada temannya yang nggak punya. Kalau itu terus menerus ya membanggakan, maka dia akan seperti yang dipamerkan itu tadi. Akan sakit hati, karena sakit hati itu loh. Karena sakit hati selalu dipamerkan miliknya ini bla 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 bla. Hanya sakit hati, mungkin berdoa, kamu nanti besok pasti seperti saya, karena kamu sombong selalu membanggakan apa yang bapakmu miliki. Ya, itu mungkin berhasil. Enggak, Bu? Kitab ini. Ya, kitab ini. Nomor 47, waqila al-ilmu ta ilmu iku harbun dadi satru lil muta'al. Ayo tulis. Dikatakan ilmu itu adalah musuh
bagi setiap orang yang sombong. Ilmu itu adalah musuh bagi setiap orang yang sombong. Koma seperti halnya banjir, adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Seperti halnya banjir adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Apa artinya? Ya, udah di titik ya. Maksudnya apa? Ilmu itu selalu mencari di mana orang-orang yang sombong itu akan dihancurkan dengan kesombongannya. Artinya apa? Apabila ilmu itu dimiliki orang-orang yang sombong, maka orang yang sombong itu akan mudah dijatuhkan ya dengan ilmunya sendiri. Seperti hanya apa? Seperti hanya banjir itu selalu mencari tempat-tempat yang tinggi. Banjir itu akan mencari tempat-tempat yang tinggi di mana ada tempat tinggi, maka banjir akan mencari dan menghancurkan tempat yang tinggi tersebut. Ganti garis. Dikatakan juga setiap kemuliaan dengan tidak bersungguh-sungguh mencarinya, setiap kemuliaan dengan tidak bersungguh-sungguh maka Allah tidak akan menolongnya. Maka Allah tidak akan menolongnya. Setiap kemuliaan yang tanpa bersungguh-sungguh mencarinya, maka Allah tidak akan menolongnya. Ganti garis. Ya, titik. Kang Apik ya itu ya tulisannya. Apakah dengan tanpa pertolongan, apakah dengan tanpa pertolongan
dengan tanpa bersungguh-sungguh, kemuliaan bisa tercapai tanda tanya. Ini ungkapan seorang ulama. Kita ditanya ya, apakah tanpa dengan pertolongan Allah, tanpa dengan kita bersungguh-sungguh, kemuliaan yang kita harapkan itu akan tercapai? Jawabannya adalah tidak mungkin. Jadi artinya apa? Artinya kemuliaan yang kita inginkan itu harus kita cari dengan sungguh-sungguh dan dengan pertolongan Allah. Gitu ya. Betapa banyaknya betapa banyaknya seorang hamba. Iya tadi itu titik, sekarang lanjutan. Betapa banyaknya seorang hamba menempati tempat orang yang merdeka. Betapa banyak seorang hamba menempati tempat orang yang merdeka. Tulisan di peribahasa itu kena pedoman. Betapa banyak seorang hamba menempati tempat orang yang merdeka. Itu apa? Orang miskin menjadi kaya itu karena usaha yang sungguh-sungguh dan dengan pertolongan Allah. Seorang hamba budak bisa menjadi merdeka karena usahanya yang sungguh-sungguh. Bagaimana dia bisa menjadi orang merdeka? Itu karena usahanya. Jadi seorang hamba itu bisa menempati seorang yang merdeka, seorang pembantu bisa menjadi majikan, itu bisa saja. Seorang karyawan bisa menjadi bos, bisa saja. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh dan dengan mohon pertolongan Allah. Dan banyak kan karyawan biasa akhirnya menjadi bos. Awalnya menjadi karyawan, disuruh sana ke sana, akhirnya menjadi orang yang menyuruh-nyuruh ya. Itu karena usaha dan karena pertolongan Allah. Titik. Dan betapa banyak seorang yang merdeka dan betapa banyak orang merdeka. Ya iyalah. Dan betapa banyak orang merdeka dan betapa banyak orang merdeka menempati tempat hamba. Dan betapa banyak orang merdeka menempati tempat hamba. Artinya coba udah titik keterangan. Iya jangan ditulis. Ya kebalikannya, banyak awalnya menjadi bos, orang kaya, kemudian menjadi bangkrut. Awalnya posisinya berada di tingkatan tempat yang tinggi, akhirnya menempati tempat yang rendah. Banyak. Itu karena apa? Awalnya menjadi orang yang dipandang manusia, dipandang masyarakat, endingnya menjadi orang yang dianggap sampah oleh masyarakat.
Itu akibat apa? Akibat kesombongan, menganggap orang lain itu hina, menganggap orang lain itu bodoh, menganggap orang lain itu rendah, merasa dirinya pintar, mulia. Itu akan dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh sombong. Kalau pintar itu Orang nggak boleh sombong. ya, orang kaya tidak boleh menjadi sombong, maka kekayaannya itu akan menjatuhkan dirinya sehingga dia menjadi miskin, menjadi bangkrut. Nggak boleh. Orang yang berilmu kayak misalnya sombong kepada orang lain, ya, menganggap orang lain itu bodoh, nggak ngerti apa-apa. Endingnya mungkin orang yang sombong yang berilmu tadi pada akhirnya nanti akan diremehkan orang, tidak berharga sama sekali. Orang yang berilmu itu adalah orang yang punya harga diri, orang yang punya kemuliaan, ya. Kemudian karena dia itu bersifat sombong, maka kemuliaannya itu kan lama kelamaan akan sirna sehingga menjadi orang yang direndahkan. Yes, paham ya? Nah sekarang banyak sekali misalkan bos ya, juragan atau orang kaya lah, karena sombong ya kemungkinan akhirnya dia akan menjadi bangkrut, menjadi miskin, ya. Kemudian yang disombongi itu, orang yang disombongi itu ya endingnya bisa saja menjadi seperti yang sombong itu, berbalik ya, kuper ya. Makanya jangan sampai kita berlaku sombong, karena sifat sombong akan menghancurkan orang yang memiliki kesombongan itu. Orang yang berilmu tidak boleh sombong, karena kemungkinan bisa saja orang yang berilmu itu karena sombong akan hancur namanya ya oleh ilmunya sendiri. Orang cantik gak boleh sombong, ya, orang cantik gak boleh sombong. Bisa saja kecantikannya itu akan dihancurkan oleh orang lain sehingga menjadi amburadul, tidak terlihat cantik karena sakit hatinya orang yang disombongi dengan kecantikannya. Berarti paham? Orang cantik tidak boleh sombong. Bes. Sekarang paslun, buka nomor 48. Ntar turun. Paslun. Pasal menerangkan tentang iki ana kaitane ya, ana kaitane dari ungkapan mau. Pasal tentang bersungguh-sungguh dan memiliki cita-cita mulia. Pasal tentang bersungguh-sungguh dan memiliki cita-cita luhur atau mulia, cita-cita tinggi. Ganti garis. Wajib bagi thalibul ilmi, wajib bagi thalibul ilmi untuk bersungguh-sungguh tekun, untuk bersungguh-sungguh tekun dan terus-menerus garis miring istiqomah di dalam mencari ilmu dan kemuliaan.
di dalam mencari ilmu dan kemuliaan. Titik. Disyaratkan, ayo penulis. Disyaratkan dalam Al-Quran Allah berfirman. Disyaratkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman. Ditulis ini kitab itu. Ini kitab nomor 48. Ayo belajar nulis. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Terakhir itu nomor 48 tengah-tengah yuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tulis ini yuk. Iya Arab itu Al-Quran itu. Ya itu loh dok, nomor 48 itu loh. Tulisan Kang Apik, kau tanda tangani kau terakhir. Nomor 48. Di tengah-tengah dulu, siji loro telu papat, baris keempat dari atas. Nanti terakhir tanda tangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya hei Syariah, hei Syariah, hei Syariah, Sarah, yang nulis ini dong. Yang artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, buka kurung kuiku ya Allah ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, buka kurung Allah, maka sungguh akan aku tunjukkan mereka, maka sungguh akan aku tunjukkan mereka ke jalanku, ke jalanku. Bayar wakno terakhir terangan Syariah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalanku, di jalanku itu artinya Allah. Artinya apa? Misalkan kamu ya, kamu punya cita-cita, kamu punya keinginan, punya harapan baik, cita-cita tinggi,
Maka bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Balkis, ada kaum jahil ngaji nang ngene muyib. Misalkan kalian punya cita-cita, maka berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah. Setiap sholat berdoa sesuai cita-cita kamu itu. Ya Allah, kabulkanlah cita-citaku, kabulkanlah harapanku, kabulkanlah keinginanku. Itu berdoa terus menerus, tiada henti. Maka ketika keinginan doa itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, continue terus menerus tanpa ada capek, maka Allah akan benar-benar menunjukkan jalan ya, untuk bagaimana dia akan menemukan apa yang diharapkan, menemukan apa yang diinginkan, diberikan jalan-jalan dari jalan ini, dari jalan ini, dari jalan ini, dari jalan ini, sehingga menemukan apa yang dicita-citakan. Berdoa. Doa Rabbi Farna, ayo Rabbi Farna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad.